Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, sekitar 3 pekan sudah berlalu namun misteri kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo belum juga menemukan titik terang. Otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua untuk menjawab teka-teki penyebab kematiannya memang sudah dilakukan, namun hasilnya baru bisa diketahui sekitar 8 minggu lagi. Ini artinya drama misteri kematian Brigadir Yosua bisa terus berlanjut hingga akhir bulan September 2022 nanti. Padahal peristiwa meninggalnya Brigadir Yosua sebenarnya sangat mudah diungkap kalau saja tidak ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang terendus ke publik. Kasus Brigadir Yosua menjadi pertaruhan bagi institusi Polri. Terlebih lagi Presiden sampai harus 2 kali bicara meminta agar kasus ini diusut tuntas dan transparan. Bagaimana menjawab misteri kematian Brigadir Yosua? Bersama saya Zilvia Iskandar, inilah kontroversi selengkapnya. Bongkar misteri kematian Brigadir Yosua. Banyak sangka-sangka dan sebagainya terus dijawab dengan keterbukaan. Terjadi tembak-menembak di rumah Pak Kadif Propam Verdi Sambo. Saya temukan juga bukti bukan pembunuhan terencana di mana dia sudah dari bulan Juni sampai Juni sudah diancam akan dihabiskan apabila naik. Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutup, transparan. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga ahli forensik, Profesor Herku Tanto. Selamat malam, Prof. Selamat malam Mbak Sylvia, Baik. Selamat malam para pemirsa. Baik, Prof, kita sudah lihat bersama kemarin proses otopsi ulang terhadap jasad Brigadir Yosua sudah dilakukan. Sebelum kita tampilkan apa saja hasil yang telah disampaikan oleh dokter forensik yang telah melakukan otopsi ulang kemarin, saya ingin bertanya dulu kepada Prof. Herku Tanto. Prof, kenapa sebuah otopsi itu harus diulang? Biasanya untuk kasus-kasus yang seperti apa dibutuhkan otopsi ulang? Baik, ada 2 alasan utama mengapa harus dilakukan otopsi ulang. Yang pertama adalah alasan kualitas, yang kedua adalah alasan kredibilitas dan atau imparsialitas. Kalau yang alasan kualitas itu adalah karena pertama mungkin jenazahnya sudah kadung dimakamkan tanpa diotopsi, sehingga harus diekshumasi kembali. Dan yang kedua adalah sudah diotopsi, dimakamkan, tetapi kualitas dari otopsi, misalnya standar profesinya itu diragukan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah masalah imparsialitas dan kredibilitas. Itu terkait dengan masalah integritas dokter yang melakukan otopsi, dan satu lagi adalah keberjarakan atau detachabilitas dari dokter yang melakukan otopsi. Dan artinya adalah bahwa sebuah penyidikan, investigasi itu harus nampak imparsial, selain imparsial. Jadi istilahnya adalah the investigation must be impartial and look impartial. Oke, imparsial saja tidak cukup, tapi harus kelihatan imparsial. Nah, dalam kasus ini, kasus Brigadir Yosua, Prof, otopsi kita tahu dilakukan, otopsi yang pertama ya, dilakukan oleh tim Pusdokes Polri. Betul. Yang kita tahu masih bagian dari institusi Polri, mungkin juga ahli forensik yang melakukan, pangkatnya berada di bawah penyidik Polri, kita tidak tahu seperti apa, tapi apakah itu yang Prof maksud detachment, ada keberjarakan? Seharusnya itu dilakukan oleh misalnya ahli forensik yang di luar institusi Polri sehingga bisa menghasilkan hasil otopsi yang imparsial. Benar. Jadi masalah keberjarakan atau detachment itu tadi, itu ada 2 macam. Yang pertama adalah functional detachment atau keberjarakan fungsional, yaitu
institusi penyidikan dan terdakwa atau tersangka itu berada dalam posisi diametral. Sedangkan ahli harusnya di tengah. Bisa dibayangkan kalau dia itu ada pada institusi penyidik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah detachment hierarkikal. Yang artinya adalah terkait dengan kepangkatan institusi itu tadi, itu memiliki jenjang kepangkatan yang betul-betul kompak. Dan artinya adalah bahwa bawahan tidak boleh melawan atasan. Bisa dibayangkan kalau hal itu terjadi. Walaupun katakan integritas dokter forensik itu tinggi, tapi nampak bagi dunia luar seolah-olah itu adalah tidak imparsial. Setidaknya itu yang nampak bagi keluarga dari Brigadir Yosua ya. Ketika otopsi dari Brigadir Yosua ini dilakukan oleh tim Pusdokes Polri yang merupakan bagian dari institusi Polri, maka netralitas atau imparsialnya itu diragukan. Karena itulah muncul otopsi kedua yang dilakukan oleh ahli forensik yang disebut independen. Kita akan lihat, Prof. Herkutanto, apa saja hasil yang dipaparkan oleh Dr. Ade Firmansyah Sugiharto selaku Ketua Tim Dokter Otopsi Ulang Brigadir Yosua. Pemirsa, disebutkan bahwa otopsi ini, Prof, memiliki beberapa kesulitan karena jenazah sudah diformalin dan sudah mengalami beberapa derajat pembusukan. Pertanyaan saya, kalau sudah diformalin, apakah memang akan lebih sulit dibandingkan ketika melakukan otopsi yang pertama? Ya, ketika jenazah itu diformalin, maka ada dua hal. Di satu pihak, jaringannya akan lebih awet, tahan terhadap pembusukan, tapi di lain pihak, dia akan lebih mengeras. Sehingga ketika dilakukan insisi atau pemotongan, itu akan lebih sulit. Itu, jadi ada keuntungan dan kerugian untuk formalin ini. Dan biasanya memang apakah setiap jenazah itu sebelum diotopsi pasti akan diformalin atau bagaimana? Tidak. Belum tentu. Jadi belum tentu. Jadi diformalin atau tidaknya itu adalah tergantung dari permintaan keluarga. Seperti misalnya untuk alasan menunggu keluarga, atau intinya adalah bahwa jenazah itu akan dipertahankan lebih lama. Oke, karena kita tahu jasad dari Brigadir Yosua ini harus diterbangkan jauh ya, dari Jakarta diterbangkan ke Muaro Jambi. Maka itu mungkin menjadi salah satu alasan kenapa harus diformalin. Betul. Yang kedua, disampaikan bahwa menemukan beberapa luka yang perlu dipastikan terjadi sebelum atau sesudah kematian. Nah, ini poin yang penting, Prof. Kenapa penting sekali untuk mengetahui apakah luka itu terjadi sebelum atau sesudah kejadian? Baik. Kita melihat bahwa pihak keluarga itu melihat adanya luka-luka selain luka tembak. Kita lihat di media massa. Dan untuk mengetahui apakah luka-luka itu terjadinya sesudah atau sebelum kematian, itu akan sangat penting. Karena apabila luka-luka itu terjadi sebelum kematian, maka arah penyidikan akan bisa berbeda. Apakah ini berarti ada dugaan, karena ada dugaan penganiayaan. Jika terbukti memang ada luka yang terjadi sebelum kematian, apakah itu berarti mengarah kepada penganiayaan, Prof? Segala macam kemungkinan bisa saja terjadi, tidak hanya penganiayaan, tapi hal-hal yang lain juga bisa terjadi. Antara lain adalah misalnya, kalau untuk mencari anak peluru misalnya, itu bisa saja dilakukan penyayatan-penyayatan. Ya. Itu adalah antara lain sayatan-sayatan yang sifatnya adalah postmortem atau terjadi setelah kematian. Oke, misalnya ada sisa proyektil peluru yang harus diambil begitu ya, Prof? Terpaksa harus disayat, dan itu menimbulkan luka sebenarnya. Bagi keluarga Brigadir Yosua, ada luka-luka yang mereka sebut, orang awam menyebutnya sebagai luka sayatan. Karena itulah mereka curiga ada penganiayaan. Tapi Prof, pertanyaan saya adalah, apakah bisa dibedakan luka sayatan karena penganiayaan, benda tajam, benda tumpul, atau luka sayatan akibat otopsi untuk mengambil sisa proyektil? Apakah itu bisa dibedakan? Sampai tingkat tertentu, luka itu tadi bisa dibedakan. Apakah ini karena benda tajam atau kekerasan tajam, sayatan tadi, ataukah kekerasan tumpul? Kalau karena tindakan otopsi, itu adalah karena pisau, skalpel.
benda tajam tadi. Itu. Oke, disebut juga bahwa beberapa sampel ini perlu dikonfirmasi lewat pemeriksaan mikroskopik. Kenapa butuh begitu, Prof? Baik. Jadi yang kita akan harus cari adalah bagaimana karakteristik luka tersebut. Selain hanya karena kekerasan tajam atau tumpul, itu juga harusnya dilihat apakah ini terjadinya setelah korban meninggal atau sebelum korban meninggal. Untuk melihat itu perlu diperiksa tidak hanya secara histopatologik, di mana kita memperbesar luka itu tadi dan melihat tepi-tepi lukanya apakah rata karena kekerasan tajam atau tidak, tetapi juga tentang waktu. Apakah luka ini terjadinya itu pada waktu hidup atau setelah meninggal? Karena apabila suatu luka itu terjadi pada waktu hidup, maka akan terjadi reaksi jaringan, di mana akan timbul zat-zat tertentu di sekitar luka. Ada perubahan warna juga tidak, Prof? Pada jaringan kulit? Tidak nampak. Nampaknya hanya secara histokimia. Jadi tidak hanya histopatologik saja, tapi juga pemeriksaan-pemeriksaan histokimia itu juga akan dicoba untuk dilakukan. Kalau misalnya korban itu sudah meninggal, tidak akan hadir zat-zat itu tadi. Betul. Nah, ada juga histokimia komentar-komentar yang liar ya, Prof, yang mengatakan bisa saja itu adalah luka, katakanlah luka lebam yang muncul setelah orang sudah meninggal, bisa saja muncul luka lebam. Apakah benar begitu, Prof? Maksudnya adalah luka memar. Kalau memar itu bukan luka terbuka ya. Memar itu biasanya adalah karena kekerasan tumpul. Pada waktu korban itu meninggal, kalau misalnya memar, itu sampai pada waktu tertentu, itu akan menetap, kemudian dengan berjalannya waktu akan hilang, dan tergantung juga pada posisi memar itu tadi. Oke. Dikatakan bahwa otopsi ulang ini membutuhkan waktu sampai 4-8 minggu untuk sampai kepada kesimpulan yang akan diambil oleh tim ahli forensik. Kenapa membutuhkan waktu selama itu dan apa yang akan bisa terjadi dalam waktu 8 minggu ini? Apakah ini akan mengubah arah penyidikan atau tidak, pemirsa? Kami akan kembali mengulasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kontroversi.